Xiaomi 17T ini sudah aku pakai lebih dari 1 bulan. Dan baru kelihatan nih, mana kelebihan yang benar-benar kepake, mana yang cuma menarik di awal, dan mana masalah kecil yang lama-lama mulai mengganggu. Karena di minggu pertama, semua HP akan terasa menyenangkan nggak sih? Ya, soalnya kan bodinya masih mulus, terus storage-nya masih kosong, performanya juga pastinya masih kenceng, dan kitanya juga masih semangat buat nyobain semua fiturnya. Tapi setelah dipakai sebagai HP kedua buat sosmed, kamera, navigasi, kerja, sampai gaming, dan aku menemukan 5 hal penting yang rasanya baru bisa kelihatan setelah pemakaian lebih dari 1 bulan. Ada fitur yang awalnya aku anggap biasa aja, tapi justru jadi salah satu alasan kenapa aku bisa betah pakai HP ini. Ada juga nih, keunggulan-keunggulan yang kalau kita lihat di atas kertas itu kayak bagus. Cuman ternyata ada kompromi yang harus kita rasakan. Dan yang paling unik, masalah terbesarnya justru datang dari bagian yang awalnya aku nggak curigai. Kita bakal cari tahu setelah masa honeymoon-nya selesai, apakah si Xiaomi 17T ini memang tetap layak dibeli atau ada hal-hal yang bisa menjadi deal breaker. Langsung aja kita bahas di video ini. Nah, kita mulai dari bagian desainnya. Setelah dipakai lebih dari 1 bulan, Xiaomi 17T masih kelihatan cukup premium nih guys. Finishing belakangnya cenderung mid, jadi sidik jari nggak akan terlalu gampang kelihatan dan bodinya juga masih enak buat digenggam. Ukurannya memang nggak begitu compact ya. Tapi karena distribusi bobotnya cukup seimbang, dipakai buat scrolling atau nonton dengan satu tangan, hitungannya masih nyaman ya. Cuman ada satu hal yang lumayan kerasa setelah aku pakai HP ini cukup lama. Modul kameranya nih cukup gede guys, jadi kalau kita pakai sambil ditaruh di atas meja, HP ini bakalan gampang goyang. Solusinya ya dipakein casing sih, tapi efek sampingnya area kameranya bakal gampang menyimpan debu. Jadi ya pastinya sesekali casingnya memang perlu dilepas dan dibersihkan. Untungnya tombol power dan volumenya ini masih terasa solid ya, dan juga port USB-C-nya masih rapet. Dan sejauh ini belum ada bagian bodi yang terasa gimana-gimana. Masih aman sih, soalnya kan baru sebulanan ya. Bagian desainnya memang masih aman, tapi bagaimana dengan bagian yang setiap hari kita lihat? Yaitu layarnya. Secara kualitas, layar Xiaomi 17T memang bisa dibilang susah buat dikomplain. Panel AMOLED 1,5K-nya tajam, warnanya nendang, dan brightness-nya juga tergolong tinggi buat dipakai di luar ruangan. Buat nonton film, scrolling media sosial, sampai editing foto ringan, tampilannya memang enak cuy. Ditambah bezelnya yang tipis, bikin kesan premiumnya jadi semakin dapet. Tapi setelah aku pakai HP ini sekitaran 1 bulanan, ternyata refresh rate 120Hz-nya itu nggak selalu konsisten. Di beberapa aplikasi, scrolling memang terasa mulus lancar di 120Hz. Tapi di aplikasi lain, layarnya nih kayaknya kadang turun ke 60Hz meskipun kita udah pilih mode 120Hz. Ini kelihatan sepele, tapi kalau kita terbiasa dengan animasinya yang mulus, perpindahan ini jadi bakal gampang kerasa. So ya, kualitas hardware dari layarnya ini memang bagus, no debat lah. Justru masalahnya itu ada di bagaimana softwarenya bisa memaksimalkan si hardware. Yang lagi-lagi tidak jauh-jauh dari HyperOS. Ya, HyperOS. Nah, sekarang kita akan bahas HyperOS-nya. Secara umum, performanya ya bagus, sat-set, sesuai dengan chipset yang dipakai. Buka aplikasi, pindah menu, multitasking, ini semuanya terasa responsif. Dengan RAM yang besar, harusnya HP ini nggak ada masalah lah ya dengan yang namanya multitasking. Tapi setelah dipakai lebih lama, HyperOS kadang terlalu agresif buat mengatur aplikasi di background. Jadinya beberapa aplikasi ini perlu kita reload lagi ketika kita buka. Dan bahkan notifikasi tertentu juga kadang masuk agak telat ya. Tujuannya mungkin bagus, yaitu buat menghemat baterai. Tapi kadang rasanya sistem ini kayak terlalu rajin aja gitu. Aplikasinya belum selesai kerja, udah disuruh istirahat aja. Untungnya masalah ini masih bisa kita kurangi dengan mengubah baterai optimization dan mengunci aplikasi penting di background. Cuman harusnya ya buat kita-kita pengguna awam ya akan lebih bagus dengan tidak harus mengaturnya secara manual. Alias ya jadi ribet. Ya nggak sih? Bloatware ternyata masih ada, meskipun sebagian besar bisa kita hapus secara mudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya sering dibanggakan oleh Xiaomi, yaitu bagian performanya. Xiaomi 17T memakai Dimensity 8500 Ultra yang ditemani RAM LPDDR5X
Dan storage-nya ini udah bertipe UFS 4.1. Kalau cuma dipakai buat medsos, browsing, edit video pendek, performanya ini jelas lebih dari cukup. Tapi kalau menilai chipset kenceng itu tergolong gampang. Tinggal dites aja, 5 menit kemudian kita bisa tahu ini kenceng atau enggak. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana performa dari HP ini setelah kita pakai gaming dalam jangka waktu yang lama. Ya, sejam 2 jam gitulah. Kita pemanasan dulu lewat game Mobile Legends. Pada settingan Ultra alias di setting rata kanan, HP ini bisa menghasilkan rata-rata sekitar 118 FPS. Ini bikin pergerakannya jadi mulus dan responsif. Geli-geli doang ini mah. Kita lanjut ke game PUBG Mobile. Di setting Smooth Extreme, pada 15 menit pertama, frame rate-nya berada di kisaran 115 FPS. Namun di menit ke-15 sampai ke-25 sempat ada penurunan hingga 100 FPS. Nah, kalau mau main Genshin, justru Xiaomi 17T ini di setting highest 60 FPS bisa sangat stabil cuy. FPS-nya beneran stabil di kisaran 58 sampai 60 FPS. Nice. Kalau digas pakai game yang lebih berat seperti Wuthering Waves, di settingan balance 60 fps, HP ini cuma dapat rata-rata 46 fps. Ya sempat nyentuh 60 fps sih, tapi abis itu drop lagi ke 40-an fps, yang mana ini tergolong kurang stabil. Terakhir ada Zenless Zone Zero yang kita tes di settingan high 60 fps. Di game ini 17T bisa dapetin rata-rata 56 fps. Masih enak dan FPS-nya juga tergolong stabil lah ya di 54 sampai 60 fps. Kalau kita ngomongin suhu, area yang paling berasa panasnya atau lebih tepatnya hangatnya itu ada di bagian modul kameranya ini. Setelah main Wuthering Waves selama 30 menit, suhu tertingginya ada di kisaran 40 derajat Celcius. Ya, anget-anget aja di tangan dan tentunya masih nyaman buat dipegang. Jadi secara performa, Xiaomi 17T ini tergolong kencang meskipun lagi-lagi bukan yang terkencang di kelas harganya. Untuk game kompetitif sendiri ini jelas aman ya, sedangkan game berat juga masih nyaman buat dimainkan. By the way, performa kencangnya ini ditopang oleh baterai 6500 mAh. Dalam pemakaianku yang mencakup medsos, kamera, browsing, dan juga main game sesekali, HP ini bisa menghasilkan screen on time sekitar 8 jam. Untuk pemakaian satu hari dari pagi sampai malam, pas aku pakai sih ya tembus-tembus saja ya, aman. Bahkan kadang satu hari lebih dikit. Charging 67 wattnya bisa mengisi HP ini sebanyak 57% dalam 30 menit dan hanya perlu 1 jam 1 menit untuk ngecas sampai ke 100%. Bukan yang paling ngebut di kelasnya, tapi ya masih tergolong cepat lah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang menurutku jadi nilai jual utama dari si Xiaomi 17T ini, yaitu telefoto 5 kalinya. Karena kamera utama yang bagus itu sekarang sudah cukup umum. Tapi kamera telefoto yang benar-benar kepake setiap hari itu masih jarang di kelas harganya. Awalnya aku kira telefoto ini cuma dipakai buat kita motret objek yang jauh ya. Ternyata setelah aku pakai sekitar 1 bulanan, kamera telefotonya ini beneran multifungsi cuy. Mau motret detail bangunan, panggung, makanan dari seberang meja, sampai candid tanpa harus mendekat, kamera ini tentu jauh lebih praktis ya daripada zoom digital yang biasa. Di kondisi terang, hasil 5 kali zoomnya punya detail yang menurutku tajam dan warnanya juga masih cukup konsisten dengan kamera utama. Stabilisasinya juga membantu banget supaya framingnya nggak terlalu goyang pas kita coba mencet dan jepret di kamera 5 kali zoomnya. Bahkan zoom 10 kali ini masih bisa dipakai cuy, selama cahayanya masih bagus. Buat potret sendiri, focal length panjangnya juga bisa menghasilkan perspektif wajah yang menurutku terlihat lebih natural dan background blurnya juga terlihat lebih rapi. Jadi bukan cuma bisa motret jauh, tapi hasilnya juga kayak punya karakter yang beda gitu, dan tentunya lebih bagus dibandingkan dengan kamera utama. Cuman kalau kita pakai low light atau malam hari ya, batas kemampuan dari kamera belakangnya ini akan mulai kelihatan. Karena aperture telefoto lebih kecil, shutternya jadi lebih lambat dan hasilnya lebih gampang blur kalau tangan atau subjeknya suka gerak-gerak. Untungnya kamera 50 megapikselnya masih bisa kita handalkan. Detailnya bagus, dynamic range-nya cukup luas, dan pilihan Leica yang mana ada authentic atau vibrant ini benar-benar kepake ya dan bisa disesuaikan dengan selera. So ya, kamera tele 5 kali di Xiaomi 17T ini benar-benar berguna dan bikin cara motret jadi lebih fleksibel. Asalkan kita motonya di kondisi cahaya yang cukup ya. Kalau dipakai merekam video, kamera utama Xiaomi 17T ini bisa merekam hingga 4K 60 fps. Video yang dihasilkan tergolong stabil dan juga gambarnya tajam. Terus perpindahan exposure-nya juga menurutku sudah tergolong cukup mulus.
Mikrofonnya juga bagus dan udah enak lah ya buat dipakai ngevlog santai. Yo guys, lagi aja bersama Rah Krisna di sini dan sekarang kita lagi tes kamera depan si Xiaomi 17T. Kondisinya jalan santai aja, nih jalan kaki di pedesaan untuk kita menilai bagaimana stabilisasi dynamic range-nya seperti ini tuh. Ini kondisinya langitnya nggak terlalu cerah sebenarnya ya, cuman lumayan overexposure sih jujur. Dan kalau dari suaranya gimana? Kalian bisa nilai sendiri. Sekarang kita coba lari ya guys ya. Oke, ini kita lagi berlari. Nah, terlihat stabil sih, lumayan bagus. Nice. Halo guys, lagi aja bersama Rah Krisna di sini dan ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Xiaomi 17T. Ini direkam di resolusi 4K 60 fps ya, dan aku lagi jalan santai ya. Stabilisasinya sih dari preview lumayan bagus. Nah, sekarang kita tes dynamic range. Di sini kelihatan bagus sih. Bangunannya masih kelihatan. Langitnya juga nggak yang terlalu silau atau overexposure. Masih lumayan oke untuk dynamic range-nya. Tes autofocus. Fokusnya cepat dan perpindahannya juga nggak kasar ya. Speaker stereonya punya volume yang kencang, tapi karakter suaranya ini lebih menonjol di treble daripada bass. Sementara untuk konektivitas, sinyal, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan NFC ini nggak ada masalah ya. Stabil-stabil aja. Jadi bisa dibilang setelah pemakaian 1 bulan lebih, ada beberapa hal yang bikin aku makin suka sama si Xiaomi 17T. Yang pertama, tentu ada kamera telefoto 5 kalinya yang aku kira fungsinya nggak bakal sebanyak itu. Tapi makin lama, justru telefotonya ini yang bikin cara aku motret jadi lebih fleksibel. Hasilnya ya, aku bisa menghasilkan lebih banyak foto dan juga lebih banyak perspektif. Worth it banget buat kamu yang suka hunting foto pas traveling. Kemudian baterainya juga cukup bikin tenang ya, selalu bisa tembus 1 hari penuh. Layar juga tetap menjadi salah satu bagian terbaiknya, yang tergolong tajam, terang, dan enak dipakai buat nonton maupun browsing dalam waktu lama. Tapi pemakaian 1 bulanan juga bikin aku mulai lumayan keganggu dengan hal-hal kecil yang mungkin juga relevan dan penting buat kamu. Yang paling kerasa adalah HyperOS yang kadang terlalu agresif buat mengatur aplikasi di background. Refresh rate-nya juga belum selalu konsisten ya. Saat berpindah aplikasi, kadang animasinya terasa mulus, kadang sesekali ya itu kayak turun ke 60 Hz. Kemudian aplikasi kameranya juga kadang agak nge-lag pas HP-nya agak panas setelah kita pakai motret berkali-kali. Saat video ini dibuat ya, kalau aku melihat di Shopee, harga Xiaomi 17T ini dijual di kisaran Rp9.049.000 untuk varian 12/256 GB. Dengan harga tersebut, Xiaomi 17T bisa dibilang menawarkan spesifikasi yang sangat menarik. Performanya kencang, baterainya besar, layarnya bagus, dan kamera telefoto 5 kalinya ini benar-benar berguna. Tapi HP ini tentu bukanlah HP yang sempurna. Masalah terbesarnya tentu bukan karena HP ini lemot ya, melainkan software yang rasanya kayak masih bisa diimprove biar lebih konsisten, baik itu dalam mengatur refresh rate, aplikasi background, notifikasi, dan pengalaman kameranya. Jadi kesimpulanku, setelah lebih dari 1 bulan, HP ini tetap layak beli, utamanya buat kamu yang memang ngincer kamera telefoto 5 kalinya, layar yang bagus, desain yang terlihat premium, dan baterai yang tahan sampai 1 hari lebih. Tapi dari penjelasan tadi, kira-kira kamu tetap bakal beli nggak? Coba komen di bawah ya. Yo guys, itu dia pengalaman pemakaian selama 1 bulan lebih dari si Xiaomi 17T. Nah, kalau kalian masih penasaran atau pengen tahu harga terupdate dari si HP ini, silahkan cek di keranjang YouTube Shopping. Biasanya nanti, harusnya nanti ini akan tayang sebelum 88 ya. Kalau ada nanti 88, 99 itu biasanya akan ada promo juga. Jadi pastikan kalian cek aja si keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau di deskripsi video untuk bisa menemukan harga terbaik dari si Xiaomi 17T. Nah, kalau kamu masih punya masukan ataupun pertanyaan, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Another HP cakep ya. Nih editor bakal bingung ya beli yang mana. Mau yang mana, Bos? Oke nggak nih?